ada tadi informasi dari Tuan Guru Bajang, membangun semangat kebersamaan itu adalah fondasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya kalau saya pribadi, apabila ada sesuatu yang masih ada kesamaran walaupun sedikit dan itu menyangkut marwah umat, saya tidak komentar. Lebih baik saya diam, karena seorang muslim itu punya kemuliaan. Ya, seorang muslim itu punya kehormatan dan itu harus saya jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati saya tergetar saat Ustadz Anang menyampaikan kita lemah oleh aib kita yang sering tidak kita nukil, tidak kita apresiasi. Teringat dengan konteks Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tapi tu'minu billah disingkirkan. Tetapi karena li kultur, li tradisi, li kebiasaan, li selera, sehingga mereka merasa hebat sendiri. Ini persoalan kelemahan umat yang diingatkan oleh surat Yunus ayat yang ke-7, innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu billahi dunya wa ma'nu biha. Allah menjawabnya, walladzina an ayatina ghafilun. Sehingga mereka sudah merasa hebat sendiri. Ini adalah sebuah kelemahan. Yang hijau, yang kuning, yang merah. Mestinya ada tadi informasi dari Tuan Guru Bajang, membangun semangat kebersamaan itu adalah fondasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, umur saya mungkin di sini paling muda 27 tahun. Jadi mungkin representasi dari pemuda. Saya memiliki perjuangan ke depan menurutku untuk anak muda, generasi muda, kaum milenial, terkait kepemimpinan, kebangsaan dan sebagainya. Sangat miris sekali menurut saya. Jadi konteks Islam di sini untuk membangun kepemimpinan harus harus kolektif, harus dari bawah, harus semuanya gitu loh, harus bersinergi. Jadi kalau di sini di Batang Kim terus Tazaka sebuah embrio, menurutku kurang cukup. Jadi di NTB seperti apa, terus mungkin bisa ditiru kayak gitu, ditiru untuk Batang terus seluruh Indonesia. Menurutku pemuda. Jadi konteksnya jangan hanya kepemimpinan untuk semisal di bidang organisasi dan sebagainya. Jadi kewirausahaan mungkin lebih ditingkatkan lagi. Mungkin dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Nah, kalau tadi disampaikan tentang tentang apa ya tadi yang ketiga Bapak tadi? Pemuda. Iya, tentang bukan ada sebelum beliau. Ya? Oh iya. Iya, memang menurut saya itu penting betul ya. Kan kita punya banyak sekali sumber daya yang belum kita kelola dengan baik ya. Dan inisiatif-inisiatif di seluruh Indonesia ini sebenarnya banyak, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Kim di Batang dan kemudian kita potret lagi seluruh penjuru, itu banyak sekali tajribah thayyibah mubarakah ya. Yaitu inisiatif-inisiatif yang bisa menghimpun potensi umat. Cuman kadang-kadang memang kita belum mampu kemudian mensinergikan itu semua. Jadi tetap saja bergerak di sudut-sudut itu, tapi kemudian tidak dia membesar lalu kemudian bisa menjadi gerakan kolektif untuk seluruh umat. Nah, itu selahnya itu belum ketemu. Kuncinya apa menurut saya? Kan Rasul sudah ingatkan. Ya, mohon maaf ya.
kita ini macam-macam lah organisasi, macam-macam latar belakang. Tapi ada kaidah Rasul yang menurut saya perlu kita camkan sekali. Apa itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lain itu selamat dari lidah dan tangannya. Jadi mari kita jangan menyalahkan atau menyebut satu kelompok tertentu dengan melabelkan negatif. Ini saja pegang hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Makanya kalau saya pribadi apabila ada sesuatu yang masih ada kesamaran walaupun sedikit dan itu menyangkut marwah umat, saya tidak komentar. Lebih baik saya diam, karena seorang muslim itu punya kemuliaan. Ya, seorang muslim itu punya kehormatan dan itu harus saya jaga. Kita ingat Hajatul Wada Rasul yang 3 kali beliau ulang. Di Arafah beliau khutbah, di Mina beliau khutbah, kemudian disampaikan dalam sebagian itu riwayat itu di Muzdalifah kalau tidak salah. Salah satu esensi yang selalu disinggung dalam 3 kesempatan ini adalah al-muslim haramun damuhu, al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa ma'aluhu wa irduhu. Orang muslim itu haram, jangan sampai menumpahkan darah satu sama lain, jangan sampai merampas harta satu sama lain, dan jangan sampai merusak kehormatan satu sama lain, menyebut dengan jelek. Itu diulang terus. Ada substansi yang hanya disampaikan di satu kesempatan, tapi kalau ini berulang-ulang. Kenapa? Karena memang rupanya beliau melihat ya dengan mata batin beliau bahwa salah satu yang kita sering tergelincir adalah menjelekkan satu sama lain. Maka saya ajak kita semua, udah kita saling maafin aja lah. Kita saling, ini kita kurang lebih lah sama umat nih. Ada kelebihan, ada kekurangan. Mari kita bersinergi. Kita coba tiru cara Rasul. Kalau kurangnya udah kita nggak usah omongin, itu konsumsi masing-masing. Tapi kelebihannya itu kita kumpulkan jadi khazanah bersama. Jadinya kekuatan. Seperti Rasul menghimpun potensi sahabat-sahabatnya dan membiarkan kekurangan-kekurangan itu untuk diperbaiki secara internal masing-masing. Ini menurut saya satu sikap moral yang harus kita bangun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jangan sampai ada ironi ya. Ada ironi, kok sama umat non muslim kok ramah, tapi kok sama umat Islam kok galak. Jangan sampai begitu kita ya. Kepada umat non muslim kita wajib harus baik, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Coba agama mana yang selugas itu? Antabarruhum, berbuat albirrulah kalian kepada orang non muslim itu. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adillah. Kan kita tahu kata albirru itu Allah gunakan untuk kebajikan ya. Bukan hanya sekedar kebaikan tapi kebajikan. Kita disuruh berbuat bajik kepada orang non muslim juga, bahkan itu Al-Quran kita ngomong begitu. Apalagi kepada sesama umat Islam. Jangan dibalik-balik, jangan repot kita jadi. Kok rasanya kita gampang berakrab-akrab dengan teman-teman non muslim yang juga merupakan ajaran agama, tapi kok dengan sesama umat kok kita jauh. Mari kita akrab dengan semua, kita baik dengan semua. Kepada non muslim ya kita tunaikan apa yang merupakan perintah ayat itu. Engkau berbuat bajik, di dalamnya ada kebaikan, dan juga berbuat adil kepada mereka. Nggak boleh kita zolimi. Demikian pula dan lebih-lebih sesama umat Islam. Untuk pemuda saya pikir, pemudalah Anda, ini gantungan harapan kita ya. Subhanul yawm rijalul ghad kata orang. Pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Cuman pemuda siapa yang bisa memimpin? Nah, itu Anda penuhilah kualifikasi sebagai pemimpin. Apa itu? Kalau secara sederhana, at-tasalluhu afdalat tasalluhi bil ilmi wat tuqa. Kata ulama, mempersenjatai diri untuk masa depan itu cukup bawa 2 hal saja. Pertama, pengetahuan. Anda punya ilmu yang cukup. Dan yang kedua, at-tuqa, yaitu iman. Bawa saja itu. Jadi Anda terus belajar, kokohkan komitmen, belajar, cari pengalaman, cari best practice apapun yang bisa memperkuat ilmu, skill, kemampuan.
sambil merawat komitmen kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.